may yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali di dalam majelis ilmu yang senantiasa kita dawamkan di waktu maghrib ini. Berkat rahmat Allah, hidayahnya dan juga inayahnya, kita akan lanjutkan seputar tujuan akidah Islam, di mana sudah dibahas. Yang pertama, akidah itu mengikhlaskan niat dalam beribadah. Yang kedua, membebaskan akal dan pemikiran dari kekacauan yang timbul karena kosongnya dari akidah. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pemikiran. Yang keempat, selamatnya niat dan amal perbuatan. Yang kelima, berkeinginan kuat dan bersungguh-sungguh dalam segala perkara. Inilah tujuan-tujuan akidah. Karena itu, di mana tidaklah lewat satu kesempatan untuk beramal soleh kecuali dia memanfaatkan segala kesempatan tersebut untuk melakukannya demi mengharapkan pahala, dan tidaklah dia melihat tempat dosa, melainkan dia menjauh darinya karena takut akan terkena hukumannya. Karena di antara pokok-pokok akidah adalah mengimani adanya kebangkitan dan balasan atas amal perbuatan. Maka kalau kita memahami, kemudian mengingat setiap perbuatan itu akan dibalas, maka akan menciptakan perilaku yang mulia ini, yang senantiasa menghindari dosa, dan dia setiap waktunya diisi oleh amal yang sholih. Karena itu Nabi telah memotivasi untuk meraih tujuan ini. Dalam sabda beliau, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang mukmin tapi dia lemah keimanannya. Wa fi kulli atau wa fi kullin khairun. Namun pada masing-masing dari keduanya itu terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Berantusiaslah terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah bersikap lemah. Wa in asabaka say'un fala taqul. Dan jika engkau ditimpa oleh sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku melakukan ini, tentu akan begini dan begitu. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa innalau taftahu amalas syaitan. Akan tetapi katakanlah
Allah telah menakdirkan hal itu dan apa saja yang ia kehendaki pasti dia lakukan. Karena kata lau atau seandainya itu membuka perbuatan setan. Ada riwayat Muslim. Peluang menangkap Ya. ya dalam gimana Ya, jelas. takdir Allah itu jadi seolah tanda Nah, itu. mendangkalkan keyakinan kita akan menerimanya takdir Allah dan Allah itu akan terjadi dan tidaknya seandainya itu peluang untuk setan bisa. Ya. Itulah. Jadi ada pintu-pintu dosa ketika berkata seandainya gitu. Iya. Karena itu serahkanlah semuanya pada takdir. Tapi manusia itu wajib berusaha, wajib berupaya untuk mencari takdir yang baik. Maka orang mukmin yang kuat imannya, maksudnya kuat dari segi ilmunya, kuat dari segi fisiknya itu tentunya menyusul, kuat dari segi amalannya, akidahnya, maka itu lebih dicintai oleh Allah gitu. Jadi ada nilai plus ketika seseorang itu menguatkan keimanan, menguatkan amal, apalagi kalau menguatkan fisiknya gitu. Karena jarang ya orang ketika ingin beramal soleh itu menguatkan fisiknya, tapi dari semuanya juga pasti memerlukan anggota badan. Sholat juga kan anggota badannya itu kan harus benar-benar ketika berdiri gitu kan. Kalau sholatnya berdiri kan dia benar-benar sehat gitu kan. Artinya kesehatan juga itu harus dicari juga gitu. Kemudian juga saum itu juga kan bagi orang yang sakit ada rukhsahnya gitu kan, tertentu sakitnya gitu kan. Nah maka kalau misalnya dia saumnya ingin optimal ya dia harus sehat juga gitu kan gitu. Kemudian juga dia menuntut ilmu juga kan, dia bisa aja menuntut ilmu kemana-mana. Nah itu kan butuh kesehatan. Nah ini pentingnya seseorang juga menambah kekuatan fisiknya gitu. Walaupun ya yang namanya manusia tidak lepas dari sehat, dari sakit ya betul gitu. Cuman tentunya berupaya mencari takdir yang terbaik itulah yang harus dilakukan. Karena itu kita harus berantusias, harus rajin, harus giat gitu. Tidak boleh ada halangan yang melintang gitu. Itulah prinsip seorang mukmin. Karena itu segala perbuatan itu selalu mengorbankan jiwanya, hartanya, kemudian juga waktunya, aktivitasnya, itu dia korbankan untuk beramal, untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Harus berantusias, harus rajin. Dan tentunya terhadap amal soleh itu kita jangan lupa untuk berdoa. Karena tentunya sehebat apapun kita itu tidak lepas dari takdir Allah. Maka justru seseorang itu butuh mendekatkan diri kepada Allah dengan doa. Tapi jangan bersikap lemah gitu. Oh abang-abang gak bisa, abang-abang berat, belum pintar baca Quran, atau sudah tua, ya banyak kelemahannya, ya jangan bersikap lemah. Maka kita harus justru terus dan terus menerus semakin bertambah semangat kita. Nah ini tentunya hari ini memompa semangat kita supaya apapun kalangannya tetap seorang muslim itu punya prinsip bagaimana ia bisa beramal, bagaimana dia bisa menuntut ilmu. Inilah prinsip yang senantiasa menjadi daya tarik seorang muslim. Nah tentunya butuh mental yang sangat kuat gitu bagi seseorang dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menghadapi rintangan dan juga halangan itu.
apakah dia justru kuat imannya atau kalah oleh setan. Nah, ini tentunya menjadi muhasabah buat kita. Nah, maka dengan orang yang kuat akidahnya itu akan berkeinginan kuat, semakin rajin dalam setiap perkara, baik itu perkaranya duniawi maupun akhirat. Dia semakin rajin dalam mencari nafkah, demikian lebih rajin semampunya. Kemudian juga dalam menuntut ilmu lebih rajin, dalam silaturahmi lebih rajin, dalam menghadiri majelis yang bermanfaat dia lebih rajin. Nah, itulah orang yang kuat akidahnya, tidak lemah gitu, tidak menyerah terhadap keadaan. Dan bagaimana imannya tidak turun drastis. Nah, ini yang agak susah, Pak. Karena kadang ketika kita itu berada di puncak atau berada saat-saat rajinnya, kadang ada saja saat-saat lemahnya itu ya agak berat gitu. Hanya minimalnya bagaimana tetap dalam sunnah gitu. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita. Artinya ketika kita futurnya, bagaimana kita juga tetap berada dalam sunnah gitu. Jangan lepas daripada sunnah gitu. Jangan ketika seseorang itu futur, kemudian digoda oleh dunia, malah dia berbelok gitu. Niatnya bukan untuk mencari ridha Allah lagi, tapi malah untuk dunia. Nah, ini yang tidak diharapkan. Maka arahnya itu ketika futur kurang semangat, tetap berada di jalan Quran Sunnah itu. Kemudian yang keenam, membentuk suatu umat yang kuat, memberikan segala sesuatu untuk meneguhkan dinul Islamnya dan mengokohkan pilar-pilarnya, serta tidak mempedulikan apa yang menimpanya di jalan tersebut. Karenanya Allah firman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 15. Ini menjelaskan bagaimana orang mukmin dengan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak ragu-ragu, tidak ragu-ragu terhadap syariat, tidak ragu-ragu terhadap kebenaran, tidak ragu-ragu terhadap yang hak. Kalau sudah batil ya batil, dia tidak ragu-ragu. Ya, ini seperti inilah sosok seorang muslim. Jadi pilar itu akan kuat dan akan menjadi umat yang benar-benar, kalau kita ingin umat itu bersatu dalam pegangan yang kuat, ya harus sama dulu akidahnya gitu, sama dulu kaidah mereka gitu kan. Ya kalau beda pemahaman agak berat juga gitu kan, tidak akan bisa. Ketika beda pemahaman, mana yang sunnah, mana yang batil, nah ini akan berat untuk bersatu, tidak akan bisa. Tapi kalau seseorang itu pemahamannya sudah benar, sudah dia sama mana yang hak, mana yang batil, dia tahu, kemudian akidahnya sama, kaidahnya sama, dengan dibimbing Quran Sunnah, itu niscaya bisa umat bersatu itu. Jadi umatan wasatun itu tidaklah tercipta, tidaklah tercetak
kalau dia ya masih dalam yang satu penyimpangan akidahnya, penyimpangan kaidahnya, penyimpangan normatif itu di Quran dan Sunnah misalnya dia ada yang menyimpang, maka ya agak berat dia untuk bersatu. Nah, contoh aja kan dalam hal kurban, dalam hal zakat, itu kan kalau misalnya beda-beda pemahaman ya nggak akan bisa bersatu. Ya udah masing-masing gitu kan. Kalau mau disatukan itu harus sama pemahamannya gitu. Kalau sama pemahaman baru dia bisa bersatu. Kalau beda pemahaman ya tahu sendiri gitu kan, mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak gitu. Yang sesuai sunnahnya dibagikan zakat itu sudah sholat subuh sebelum sholat id. Nah ini kan yang lain berbeda gitu kan, baru dari siang, baru sore dibagikan gitu kan. Padahal itu belum masuk Syawal gitu kan. Nah ini, jadi yang akan bisa disatuin itu mah sampai seumur jagung juga nggak akan bisa disatuin gitu. Maka yang bisa bersatu itu ketika benar-benar pemahamannya itu sama gitu, sesuai sunnahnya itu sama. Nah itulah membentuk ummatan wasaton. Caranya apa? Ya sama-sama dia dalam Quran dan Sunnah sama-sama rujukannya itu, istinbatnya itu bagaimana sesuai Quran dan Sunnah gitu. Tidaklah sesuai hawa nafsunya atau perasaan-perasaan, prasangka-prasangka gitu kan. Udah biasa kalau sudah berkaitan dengan sesuatu kadang ya prasangka gini, prasangka gitu, itu kan ada saja. Nah, inilah kekuatan atau pilar-pilar umat itu adalah dengan padanan akidah yang selamat. Kemudian yang ketujuh, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan perbaiki individu dan kelompok dan meraih pahala dan kemuliaan. Allah firman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan mereka, yaitu pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah inilah bagaimana tujuan akidah Islam ya. Insyaallah nanti kita akan bahas bagaimana keterangan-keterangan berikutnya, dan juga mungkin karena mau gerhana mungkin juga harus diterangkan juga ya, adab-adab sholat gerhana apa saja, kewajibannya apa saja, sunnah-sunnahnya, itu nanti akan dibahas di kesempatan yang mendatang ya. Walakum minkum, barakallahu fikum, wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa atina min al-karamah wa lana min amrina sada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.